Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Biar aku eh biar nambah semangat buat bikin kontennya. Maaf ya teman-teman, anak aku ikut-ikutan. Jadi biar nambah semangat lagi, biar nambah termotivasi lagi aku untuk bikin konten-konten yang selanjutnya. Oh iya, hari ini aku mau bacain testimoni sholawat ya. Udah banyak banget ini testimoni sholawatnya. Tapi nama-namanya minta disamarkan teman-teman. Jadi yang pertama ada testimoni dari Mbak N. Mbak N ini beberapa waktu lalu dia kan ceritanya mau mencairkan BPJS. Dan setelah dia mencairkan BPJS, dia datang ke konternya, terus kata pegawainya bilang, ditunggu 2 minggu lagi. Nah setelah itu kan temenku tuh pulang, dan setelah pulang selang beberapa hari kemudian ada pesan masuk ke HP-nya dia yang mengatakan bahwa harus segera menyelesaikan angsuran pembayaran cicilan motornya dia, terus ada hal-hal lain lagi yang harus dia bayarkan. Di situ kan dia bingung karena memang waktu itu suaminya memang habis berhenti kerja ya teman-teman, jadi diberhentikan dari pekerjaannya. Nah setelah itu dia bingung tuh teman-teman. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi ya, sementara BPJS-nya dia juga belum belum cair gitu, BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih kayak jam sostek gitu. Nah setelah itu dia tuh nangis teman-teman, nangis sambil ngelonin anaknya kan. Nah setelah dia nangis tuh sambil ngelonin anaknya, dia inget katanya, oh iya ya, inget buat sholawatan tuh. Awalnya dia juga nggak percaya, masa sih katanya eh dengan sholawatan itu bisa gitu mempermudah segalanya. Awalnya dia nggak percaya, sampai akhirnya dia nyoba hari itu juga. Dia bersolawatan, terus aja dia solawatan, dan nggak berapa lama setelah dia solawatan, dia solawat sambil nangis, sambil ngelamanin anaknya juga. Tiba-tiba ada pesan masuk ke HP-nya dia yang mengatakan bahwa BPJS-nya itu udah cair teman-teman. Nah terus aku tanya kan, aku tanya, eee, "Shalawat apa yang didawamkan?" Kan aku tanya gitu, dia bilang shalawat Jibril. Aku nggak ngitung katanya berapa kalinya. Nah jadi teman-teman, walaupun kata dia, "Aku sebetulnya belum istiqomah," katanya belum istiqomah shalawat, sholatku masih bolong-bolong juga, eee, tapi ternyata Allah tuh sayang sama aku gitu, ternyata BPJS-ku bisa cair gitu. Nah jadi kayak gitu teman-teman ceritanya, itu testimoni sholawat ya, itu sebagian hal-hal kecil di testimoni sholawat. Itu baru sholawat yang pertama ya, testimoni yang pertama. Testimoni yang keduanya datang dari Ibu S. Nah, si Ibu S ini juga sama teman-teman. Nah, waktu dia kenal sholawat, dia waktu itu belum genap 1 bulan ngedawamin sholawat. Nah, dia sholawatan terus berusaha juga sholat di tepat waktu. Eh, Sholat duha juga, terus baca Al-Quran juga, Yasin, Al-Mulk, dan sebagainya. Terus sholawatan juga. Nah, sampai akhirnya eh, belum genap 1 bulan, tiba-tiba ada kakaknya datang ngasihin amplop. Ditanya kan dari siapa, katanya ini ada titipan dari siapa gitu. Nah, terus dibukalah tuh si isi amplopnya. Dan ternyata teman-teman, isi amplopnya itu berisikan surat dan juga uang. Aku nggak tahu ya jumlah uangnya berapa karena aku juga nggak nanya.
Yang aku tahu isi suratnya itu kayak gini, "Maaf, katanya baru bisa bayar, amanahnya sekarang." Amanah itu hutang ya, teman-teman. Nah, jadi dia kenapa kirim surat? Karena dia nggak berani nampakin mukanya karena malu, teman-teman. Nah, itu keajaiban Ibu S ya. Jadi setelah ngedawamin sholawat belum genap 1 minggu, itu yang terjadi, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Terus ada lagi testimoni dari eh, Mbak S juga ya. Mbak S ini ketika dia mau membayarkan angsuran, oh iya, ketika dia mau membayarkan uang listrik waktu itu, dia kaget, ternyata pas dicek ke tempat pembayaran, ke konter pembayaran, dan dilihat di komputer, itu dinyatakan bahwa pembayaran listrik dia bulan ini itu sudah terbayarkan, teman-teman. Kalau dia itu mendawamkan sholawatnya, sholawat Jibril juga, dan Sajaratun Nukut setiap habis Isya 400 kali. Itu dia juga sama istiqomah, teman-teman, istiqomah bersolawat tiap hari. Walaupun jumlahnya belum tentu, tapi setiap kali dia ada kesempatan duduk ataupun bekerja sambil ngerjain pekerjaan rumah, itu dia selalu menyempatkan diri untuk bersolawat. Nah, jadi teman-teman, itu testimoninya, dan masih banyak lagi sebenarnya testimoni lainnya yang belum sempat aku datengin orangnya, karena memang jadi kebetulan ini tuh semuanya kebanyakan itu tetangga ya, tetangga yang sudah mengamalkan sholawat. Nanti mungkin nanti di uh, channel berikutnya lagi aku bakalan kasih testimoni sholawat lagi. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, apapun yang lagi teman-teman lakuin, jangan pernah lelah buat bersolawat. Walaupun kalian bisa dibilang hidupku belum bener, hidupku ibaratnya belum lurus, atau hidupku misalkan masih gini-gini aja, atau misalkan aku banyak dosa, itu bukan patokan, teman-teman. Jadi Allah itu seburuk apapun hambanya, tapi ketika Allah berkehendak hambanya harus berubah, harus menjemput hidayah, itu bukan hal yang tidak mungkin, teman-teman. Itu pasti akan terjadi dan itu akan berubah. Dan seketika itu pula hambanya akan terketuk hatinya untuk berubah ke arah yang lebih positif. Jadi buat teman-teman, siapapun kalian, dimanapun kalian, apapun profesi kalian, apapun yang lagi sekarang kalian lakukan, mau itu dosa sebanyak apapun, itu nggak usah takut. Karena apa? Allah itu maha pengampun. Apalagi untuk umatnya yang betul-betul ingin merubah dirinya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Gimana caranya? Ya awali dengan bersolawat dulu. Misalkan sholatnya masih males, nggak apa-apa. Kalian mau sholatnya masih males, mau masih melakukan dosa, mau apapun, seperti apapun kalian, ayo coba bersolawat. Dengan bersolawat itu tuh hati akan tenang. Kalian itu akan dapat petunjuk. Kalian harus kayak gimana tuh nggak usah bingung. Dengan bersolawat semuanya itu akan merubah diri kalian. Merubah ke arah yang lebih baik. Jadi nggak usah takut untuk mendawamkan sholawat. Bila kalian misalkan mampunya hari ini cuma baru 1000 atau 100, itu nggak apa-apa, karena semua tuh akan bertahap. Ketika kalian melakukan sholawatnya dengan ikhlas, dengan mensyukuri segala sesuatu hal yang udah kalian punya, itu semuanya tuh akan terasa enteng untuk ngelakuinnya itu. Sholawat tuh nggak berat, teman-teman.
Sholawat itu mudah, bisa dilakukan sambil aktivitas ngerjain rumah tangga, buat para laki-laki bisa dilakuin di jalan, sambil nonton TV, sambil bekerja. Itu di dalam hati pun gak apa-apa teman-teman. Misalkan bingung mau sholawatnya sholawat apa? Sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang pendek aja dulu, gak usah yang panjang-panjang. Jadi ibadah yang paling mudah itu ibadah sholawat. Sholawat itu mudah teman-teman. Nggak harus dibeli, nggak harus berbayar. Itu satu amalan yang benar-benar mudah, bisa dilakukan dimanapun kecuali di kamar mandi, di WC. Itu benar-benar amalan yang paling mudah.